Jika kamu pikir tidur sendirian hanya soal kesepian, pikirkan lagi. Karena di balik sunyinya malam ada suara napas yang bukan milikmu dan tatapan mata dari kegelapan yang tak bisa kamu jelaskan. Setelah mendengar ini, tidur sendirian tidak akan pernah terasa aman lagi. Ini adalah kisah nyata dari seorang wanita muda yang baru pindah ke rumah lama peninggalan keluarganya di pedalaman Jawa. Ia pikir itu hanya rumah tua biasa, tapi malam pertama sudah membawa bisikan, langkah-langkah di atap, dan bayangan wanita berambut panjang berdiri diam di dekat jendela. Ia mencoba mengabaikan, sampai suara tawa itu mulai terdengar di dalam kamarnya sendiri. Rumah itu berdiri di antara sawah yang mulai mengering, sunyi seperti ditinggalkan oleh waktu. Arum, seorang wanita muda yang baru saja mewarisi rumah tua peninggalan neneknya, menatap pintu kayu yang retak dengan rasa campur aduk antara penasaran dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Begitu ia membuka pintu, udara di dalam terasa lebih dingin, seolah ruangan itu menyimpan napas seseorang yang sudah lama menunggu. Lantai kayu berderit pelan di bawah langkah kakinya. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto lama, sebagian sudah pudar, tapi salah satu menarik perhatiannya, seorang wanita berambut panjang berdiri sendirian di tengah pekarangan. Ia tidak mengenali wajah itu. Arum menggeleng, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang perlahan merayap ke tulang belakangnya. Ia menaruh tasnya di meja tua dekat jendela, lalu melihat cempaka putih kering yang tertinggal di sudut lantai, tepat di bawah lukisan wajah perempuan yang rusak. Saat ia memungut bunga itu, terdengar suara lembut seperti desahan napas dari arah kamar tidur. Padahal ia yakin belum membuka ruangan itu sama sekali. Arum berjalan perlahan menuju kamar tidur yang pintunya sedikit terbuka. Engselnya berderit ketika disentuh, mengeluarkan suara serak seperti mengeluh. Di dalam, ruangan itu penuh debu, tapi rapi, seolah seseorang masih menempatinya. Di atas ranjang tergelar kain batik tua yang sudah memudar warnanya. Ia menyentuhnya pelan dan langsung merasa dingin menjalar ke telapak tangannya. Jendela kamar itu terbuka sedikit, tirai tipis bergetar oleh angin malam yang mulai masuk. Arum mendekat dan saat ia melihat keluar, matanya menangkap sosok perempuan di bawah pohon pisang di belakang rumah, berdiri diam, berambut panjang menutupi wajahnya, tidak bergerak, tidak berkedip. Arum terdiam, napasnya tercekat. Ketika ia berkedip sejenak, sosok itu sudah menghilang. Ia menutup jendela buru-buru dan berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Tapi ketika ia hendak meninggalkan kamar, sebuah tawa lirih terdengar dari belakang lemari, lirih dan basah, seperti seseorang tertawa sambil menangis dalam napas terakhirnya. Malam pertama Arum di rumah itu tidak membawa tidur, hanya ketegangan dan desahan panjang. Ia berbaring di atas kasur tua ruang tengah, menatap langit-langit yang penuh noda hitam seperti bekas air dan jamur. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan, diikuti dengan suara seperti kuku yang menggaruk-garuk atap seng. Arum menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu justru makin dekat. Lalu, hening, sunyi yang mencekam, sampai ia mendengar suara langkah pelan di koridor luar kamarnya. Langkah telanjang, basah, mendekat pelan-pelan. Arum menahan napas, matanya menatap pintu yang perlahan bergoyang, seperti didorong angin atau sesuatu. Tak ada yang masuk. Tapi ketika ia menoleh ke samping, ia melihat jejak kaki basah membentuk pola menuju tempat tidurnya. Dan di ujung jejak itu, berdiri sosok bayangan wanita. Tidak terlihat jelas, tapi rambut panjangnya menyentuh lantai. Ia berdiri diam, dan kemudian menghilang saat lampu tiba-tiba mati seketika. Pagi harinya,
Arum mencoba bersikap seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia menyeduh kopi hitam dan duduk di teras kayu rumah sambil memandangi sawah. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang ibu tua dari kampung datang menghampiri tanpa dipanggil. Wajahnya penuh garis waktu, sorot matanya tajam. "Kamu tinggal di sini sendirian?" tanyanya tanpa basa-basi. Arum mengangguk. Ibu itu tidak tersenyum. Ia menaruh sebuah bungkusan kecil berisi bunga melati dan cempaka putih di atas meja. Kalau malam terdengar suara ketawa, jangan jawab, jangan bicara apapun. Lalu ia pergi begitu saja, langkahnya lambat tapi penuh beban. Arum membuka bungkusan itu dan mendapati seutas benang merah, sepotong kayu kecil dengan simbol aneh, dan sehelai rambut panjang terikat di dalamnya. Entah kenapa, udara tiba-tiba menjadi lebih berat. Dan dari dalam rumah, terdengar pintu kamar berdentum tertutup sendiri. Padahal tak ada angin. Malam berikutnya, Arum memutuskan tidur di ruang tengah lagi. Tapi kali ini, ia menaruh bungkusan pemberian ibu tua itu di bawah bantalnya. Ia merasa sedikit lebih aman sampai terdengar suara bernyanyi. Suara wanita halus dan menusuk menyanyikan tembang Jawa kuno yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Nadanya melengking, sedih, seolah meratap kehilangan yang tak pernah termaafkan. Arum bangkit pelan, mengikuti suara itu yang datang dari arah dapur. Saat ia melewati ruang makan, ia melihat bayangan di tembok. Seorang wanita sedang menyisir rambutnya dengan gerakan lambat dan lembut. Tapi ketika ia tiba di dapur, ruangan itu kosong. Hanya sendok bergoyang di atas meja dan api kompor yang menyala sendiri. Di dinding, sebuah kaligrafi tua tiba-tiba jatuh, kacanya pecah menghantam lantai, memantulkan sesuatu. Sosok di belakang Arum tersenyum dengan gigi penuh darah. Ia membalikkan badan seketika, tak ada siapapun. Keesokan harinya Arum memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Ia mengunjungi balai desa dan bertanya pada kepala dusun, seorang pria tua yang awalnya enggan berbicara. Namun, setelah beberapa desakan, ia menatap Arum dalam-dalam dan berkata lirih, rumah itu dibangun di atas tanah bekas kuburan bayi perempuan, bayi-bayi yang tidak diinginkan. Arum terpaku. Sang kepala dusun menambahkan bahwa pemilik rumah sebelumnya, Nenek Arum, dikenal bisa melihat dan sering mengadakan upacara rahasia tengah malam. Kuntilanak pertama muncul setelah malam bulan gelap, setelah satu bayi hilang dari desa. Tubuh Arum menggigil. Ia kembali ke rumah dengan perasaan tak tenang dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa cempaka putih yang ia buang kemarin kembali muncul di atas meja makan, masih segar, masih harum, seolah baru dipetik. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di belakang rumah bergoyang liar dan suara ketukan pelan terdengar dari jendela. 3 kali berhenti, lalu 3 kali lagi. Arum membeku di tempat. Ia mencoba menenangkan diri dan membuka tirai jendela sedikit. Dan di sana, tepat di bawah cahaya bulan, berdiri sosok perempuan dengan kain putih panjang, rambut hitam menjuntai, dan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Arum mundur, tubuhnya gemetar, tapi tidak bisa berpaling. Kuntilanak itu tidak bergerak, tidak berkedip. Hanya senyum yang makin lebar, seolah tahu Arum melihatnya. Saat tirai tertutup kembali karena angin, suara ketawa mengisi ruangan, tajam, retak, menyayat telinga. Lalu, semua lampu padam, dan dalam gelap terdengar bisikan dari belakang lehernya, jangan pernah tinggal sendirian lagi. Arum tak tidur malam itu. Ia duduk membungkuk di sudut ruangan, menggenggam erat tasbih peninggalan neneknya yang ditemukannya di laci dapur. Doa-doa yang ia ucapkan terdengar lirih, gemetar.
Tapi setiap kali ia mengucap ayat, suara tangisan kecil terdengar dari atap seperti bayi menangis pelan, lalu tertawa seperti perempuan. Arum merasa dunia runtuh pelan-pelan. Dinding kamar mulai basah, seperti merembes darah atau air bercampur tanah. Di antara gemuruh angin dan lolongan anjing, terdengar dentingan sendok jatuh di dapur. Arum berjalan pelan ke sana dan melihat tulisan di cermin embun. Kau kembali, berarti kau sudah siap. Saat ia menyentuh permukaan cermin, dari balik bayangan, tangan pucat muncul dan meraih lengannya. Ia menjerit, terlempar ke belakang, dan melihat jelas. Kuntilanak itu berjalan keluar dari pantulan, seperti menyeberang ke dunia nyata. Dalam kepanikan, Arum lari keluar rumah. Tapi malam di desa itu bukan tempat yang aman. Jalanan sepi, kabut tebal menyelimuti sawah, dan setiap langkah kakinya seperti tenggelam dalam tanah yang lembek dan basah. Di kejauhan, ia melihat lampu dari rumah tetangga. Tapi saat mendekat, rumah itu tak berpenghuni, jendela pecah, daun pintu terlepas, dan semuanya penuh sarang laba-laba. Ia kembali berbalik dan mendapati dirinya berdiri di depan rumah yang sama ia tinggalkan tadi. Padahal ia sudah berlari jauh. Arum menyadari ia tidak sedang berjalan dalam desa biasa. Ia terjebak dalam lingkaran tempat roh-roh yang belum tenang berdiam. Suara lonceng kecil berbunyi dari dalam rumah, lalu bayangan itu muncul lagi di atas pohon pisang, rambut menjuntai, mata menyala merah, menatap langsung ke dalam jiwanya. Dan kemudian ia tersenyum pelan. Dan dunia di sekitar Arum mulai berputar, gelap, sunyi. Saat Arum terbangun, ia mendapati dirinya berbaring di lantai ruang tengah, seluruh tubuh dingin dan berdebu. Semua benda di sekelilingnya tampak tua, lusuh, seperti tidak disentuh selama bertahun-tahun. Jam dinding berhenti di pukul 03.33. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, tapi ada sesuatu yang tidak sesuai. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan di belakangnya, di sudut cermin, terlihat seorang wanita berdiri, mengenakan kebaya kuning tua, rambut menjuntai basah, senyum kecil tergantung di bibirnya. Arum membalikan badan dengan cepat, tapi ruangan kosong, nafasnya berat. Di dinding, suara ketukan ritmis mulai terdengar, seolah dari dalam rumah. Suara itu mendekat dan berakhir tepat di belakang pintu kamar mandi. Tanpa sadar, Arum berjalan pelan ke sana. Dan saat pintu terbuka perlahan, dengan suara berderit, ia hanya melihat kegelapan total. Tapi di dalam kegelapan itu, dua mata merah terbuka perlahan. 1 minggu kemudian, rumah itu terlihat sepi kembali. Penduduk desa menghindarinya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Beberapa malam terdengar suara nyanyian pelan keluar dari dalam rumah, tembang kuno yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Mereka bilang Arum menghilang, tapi ada yang bersumpah melihatnya duduk di jendela. Rambut tergerai panjang, tersenyum sambil menatap jalanan kosong. Sebagian percaya ia belum mati, hanya dijemput. Sebagian lagi percaya ia sekarang adalah penjaga rumah itu. Tapi semua sepakat, siapapun yang masuk tanpa izin akan mendengar suara perempuan tertawa lembut dan tidak akan pernah keluar lagi dalam keadaan yang sama. Karena rumah itu bukan sekadar rumah, ia adalah gerbang. Dan kuntilanak tidak suka pintu gerbangnya dibuka sembarangan. Kadang kita terlalu percaya bahwa dunia ini hanya dihuni oleh yang terlihat. Padahal di balik tembok rapuh, di celah-celah malam yang sunyi, ada mereka yang menunggu, bukan untuk melukai, tapi untuk dikenang. Kuntilanak bukan sekadar hantu perempuan berambut panjang. Ia adalah luka, dendam, dan kesepian yang tidak pernah selesai. Dan saat seseorang tinggal sendirian di rumah tua, di desa yang lupa dilindungi doa, ia hanya perlu satu bisikan, satu lagu lama untuk membuka jalan kembali.
Jadi, jika suatu malam kau merasa ada yang berdiri di balik jendela, jangan menoleh. Karena apa yang kau lihat bisa jadi tidak akan membiarkanmu kembali menjadi manusia yang sama. Jika cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri dan jiwamu menggigil, jangan biarkan rasa takut ini berhenti di sini. Klik suka sebagai bentuk penghormatan pada kisah yang tak terucap dan berlanggananlah agar kamu tak pernah sendirian saat malam datang. Karena beberapa cerita memilih siapa yang akan mendengarnya lagi